Baik, puji Tuhan. Mari tiba saatnya kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau duduk diam, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus pimpin kami umat jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu yang mahal, kami boleh bersekutu, kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di depan ada perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama, kita mau menikmati perjamuan yang asal yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena kematian Tuhan menyelamatkan saudara saya. Untuk itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bagi bersama. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita mengucap syukur dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari dalam hitungan ketiga, mari katakan bersama-sama doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang beri di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga bangga Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk kembali kami saudara. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, katakan, Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Makasih Tuhan. Mari dari awal kata bersama-sama. Dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Katakan dahulu di dalam, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselangi pikiranmu, tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita mau mengimani, mari kita mau mengakui hanya Engkau lah Tuhan. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan sama-sama, tak tergoyahkan. Kau tetap ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, sampai
setiamu tak terukur, panjang setiamu. Katakan dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, katakan Allah. Tiada yang lain seperti itu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia takkan tergoyahkan. Sebab Engkaulah Allah bagi kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah bagi kami Tuhan. Terpujian nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah. Mari kita lagi bisa sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap mari angkat tanganku. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia tak tergoyahkan kuasa Tuhan. Tak tergoyahkan hanya
name. We will sing your praise. Oh, praise His name forevermore. And in this day we will sing your praise. Oh, praise, oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih Bapak yang baik, ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir buat kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus setiap jemaat yang hadir. Kiranya mereka yang sakit Kau sembuhkan. Mereka yang mengalami letih lesu beban berat, Engkau beri jalan keluar buat mereka. Begitu juga dengan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pelayan dapat memberi yang terbaik melalui talenta-talenta mereka. Kiranya Tuhan Yesus, ketika hamba-Mu berbicara, biarlah firman-Mu yang tersampaikan, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami semuanya memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat hari ini. Dan saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cuma Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanyalah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Mari katakan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bagi bersama-sama. Karena salib-Mu tak ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sanggup melakukan mujizat-Mu bagi keluargaku, bagi selisih rumah tanggaku. Karena
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Setiap hari kita mengalami banyak hal, tantangan, semua banyak hal ya, yang kita alami dari hari ke hari dalam situasi ini, pandemi ini. Oleh karena itu, ya kita harus semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu tanpa Dia kita nggak bakalan kuat menghadapi segala macam hal. Lewat pandemi ini juga banyak sekali anak-anak Tuhan yang ibadahnya semau-mau gue, ya kan? Semau-mau gue. Intinya tuh di mana saja bisa ibadah, dia ibadah. Yang penting katanya ke gereja. Padahal buat saya intinya adalah salah besar. Karena Tuhan justru melihat kesetiaan kita dalam perkara yang kecil. Kalau dalam perkara kecil aja kita udah nggak setia, bagaimana dalam hal perkara besar, yaitu dalam hal Tuhan yang tidak kita bisa lihat, tetapi kita percaya dengan iman bahwa Dia itu ada. Jadi banyak sekali, ada lagi banyak alasan, dan saya sudah dengar lewat live, itu juga katanya ibadah, ya. Jadi itu kalau memang benar begitu nggak masalah. Tapi kalau cuma alasan-alasan yang dipakai, ya Tuhan Maha tahu dan Maha melihat segala-galanya. Yang saya maksud di sini adalah dalam masa-masa ini banyak anak-anak Tuhan yang memakai banyak alasan-alasan, ya, untuk nyenengin diri. Jadi ibadah bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati atau menyenangkan diri sendiri. Di mana aku senang, di situ aku ada, kan begitu ya kan? Jadi kenapa sih saya harus katakan seperti itu? Karena saya adalah seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini saya setia sama Tuhan. Dari satu gereja, apapun yang terjadi, apapun masalah yang saya hadapi di sana, saya tetap dalam satu tempat di mana Tuhan taruh saya. Itulah kesetiaan yang namanya setia. Nah, kalau kita setia sama Tuhan dalam perkara kecil, Dia pasti akan memberkati kita terus sampai Dia datang menjemput kita. Nah, oleh karena itu selalu saya ingatkan anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang setia, ya, yang beribadah sama Tuhan tulus, bukan untuk nyenengin diri sendiri, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi jangan saya mau gerejanya dekat rumah aja, nggak usah. Jadi nggak usah buang bensin, nggak usah bayar tol, nggak usah bayar ini kan kalau keluar bayar, ya kan. Jadi mencari-cari alasan untuk lebih menyenangkan hati sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi mari saya ajak anak-anak Tuhan lebih setia, ya. Karena di masa yang sukar ini kita banyak hal, kita mendengar banyak hal yang mengerikan. Kudus sekarang lockdown sama sekali tutup, nggak ada yang bisa jalan keluar, ya, karena semua merah di sana, ya. Sekarang di Banten, Tangerang juga begitu, ya, lockdown juga, semua merah, ya. Kita nggak tahu, ya, ini masa-masa yang begini mengerikan, ya, sukar. Oleh karena itu hanya satu hal yang dapat saya katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, ya. Bentar lagi Jovan dan Yuki juga akan pindah ke BSD. Saya percaya mereka adalah jemaat Tuhan yang setia. Mereka akan tetap beribadah di mana Tuhan sudah taruh mereka sampai Tuhan datang. Mau dari BSD ke Moi perjalanan lumayan, tetapi saya percaya mereka tetap setia dan tetap datang ibadah kepada Tuhan. Nah, semua banyak hal, ya, banyak anak-anak Tuhan. Tapi
rencana saya adalah untuk mengambil satu tempat lagi di Pantai Indah Kapuk, ya, di mana di tengah-tengah, ya, jadi orang-orang yang dari tanah utara, selatan, timur, barat bisa datang, ya, karena itu di tengah. Gitu, yang dari Bekasi juga dekat, yang dari BSD juga nggak gitu jauh, dari PEK juga nggak gitu jauh, ya. Doa saja, ya. Nanti saya lagi berusaha untuk mencari tempat yang terbaik. Kalaupun ini harus dijalanin terus, kita jalanin nggak apa-apa. Tetapi buka baru di sana, gitu ya. Nanti saya atur bagaimana caranya supaya bisa menggembalakan di sana, gitu ya. Jadi 2 tempat, gitu ya. Ini semua sudah beres, tinggal jalanin aja, ya. Semua udah siap. Tetapi saya harus lihat dulu tempatnya lebih baik lagi, ya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi intinya adalah di Manceng Sukar ini mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih bersekutu dengan Tuhan. Jalan Tuhan Allah adalah spesial. Temanya jalan Tuhan adalah spesial, adalah spesifik, adalah unik, adalah luar biasa. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, kita akan mendengarkan beberapa hal. Nah, kembali saya akan mengajak saudara terlebih dahulu untuk fokus, ya, kepada salib Tuhan, karena hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dengan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi ketika kita membicarakan salib, kita pasti mau bersukacita, ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa salib itu, di atas salib itu dosa kita semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itu sebab kita bersukacita. Di atas kayu salib hidup kita yang buruk sudah dibereskan sama Tuhan. Kita bersukacita kalau kita ingat salib Tuhan, bahwa di atas salib kita diangkat oleh Tuhan dan dijadikan anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Itulah salib. Oleh karena itu kita mau terus fokus kepada salib, terus fokus kepada salib, ya. Sebab dan kalau kita fokus benar-benar, maka kita pasti akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, mari kita buka dulu dalam 2 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan jelas, kata-katanya sangat gampang untuk dimengerti, ya. Sekali lagi, jalan-jalan Tuhan itu spesial, jalan-jalan Tuhan itu spesifik, jalan-jalan Tuhan itu unik, sangat unik dan sangat luar biasa, ya. Tapi ada orang-orang banyak yang tidak mengerti akan jalan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga hidup mereka hari lepas hari hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Setiap hari Minggu ke gereja ibadah, ya, bukan di sini, sana daerah di luar. Setiap hari saya mesti dengar berita sungut-sungutan, padahal tiap hari Minggu ibadah, tiap hari Minggu pelayanan dia, WL lagi, ya kan, bagian pujian lagi. Harusnya anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan khususnya itu udah nggak bersungut-sungut lagi hidupnya, ya. Tetap bersukacita. Kenapa saya pikir di sini bahwa mereka ini tidak mengerti, saudara, tidak mengerti bahwa jalan Tuhan itu luar biasa dan unik, ya, sehingga hidup mereka setiap hari hanya bersungut-sungut. Saya sudah hidup benar, tapi doa saya belum dijawab. Saya sudah baca firman Tuhan setiap hari, tapi doa saya belum dijawab. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah setia sama Tuhan, tapi kok saya nggak ada mujizat-mujizat terjadi. Tiap hari ada sungut-sungutan, ya. Saudara yang dikasih itu karena nggak mengerti, ya. Imannya lemah, saudara. Imannya lemah, saudara. So, mereka tidak mengerti, ya, bahwa ketika mereka justru di dalam keadaan lemah,
kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Syaratnya nggak boleh bersungut-sungut, saudaraku. Syaratnya nggak boleh bersungut-sungut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Allah harus menjadi manusia? Itu unik. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa orang Kristen harus terus diejek dan dihina? Ya, ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, mengapa dikatakan? Karena orang berkata orang Kristen, Allah dikatakan manusia. Manusia dikatakan Allah dibalik-balik. Ini membuat orang-orang yang tidak mengerti menghina dan mengejek Tuhan Yesus dan menghina, mengejek anak-anak Tuhan. Karena mereka tidak mengerti bahwa jalan Tuhan itu spesial, bahwa jalan Tuhan itu luar biasa, bahwa jalan Tuhan itu sangat dahsyat, bahwa jalan Tuhan itu unik. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Tadi pujiannya kan, nggak bisa dimengerti dengan akal manusia yang terbatas ini. Tetapi saya sangat yakin ketika kita fokus sama Tuhan, fokus sama salibnya, fokus sama perbuatan-perbuatan yang ajaib, fokus kepada firman Allah, bersekutu dengan Dia terus, kita pasti akan mengerti. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, jalan Tuhan itu sulit untuk dimengerti memang. Lebih lagi jauh dari pemikiran manusia. Manusia pemikirannya terbatas. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan memiliki pikiran Kristus. Dan kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita enggak jadi orang bodoh. Kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Minggu kemarin sudah saya katakan, Daud berkata, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena jalan-jalanmu yang luar biasa, maksud-maksudmu yang luar biasa, perbuatan-perbuatanmu yang luar biasa. Daud mengerti bahwa di balik pergumulan, di balik masalah, di balik persoalan, ada maksud-maksud Tuhan. Karena jalan Dia unik, saudara. Sulit untuk dimengerti kalau kita enggak dekat sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga tahu bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Seringkali kita maunya A, tapi Tuhan bilang tidak anakku, A ini berbahaya buat kamu. Aku mau kasih kamu B. Tapi banyak anak Tuhan gak mengerti, ngotot dan paksa. Kalau Tuhan belum kasih, ambil jalan pintas. Nah, sehingga mereka sendiri yang akan mengalami masalah. Kalau udah ngalamin masalah, bingung. Pikiran Tuhan dan pikiran kita beda. Rencana Tuhan dengan rencana kita juga beda. Dulu saya kalau berdoa selalu saya bilang, Tuhan, biarlah rencanaku terjadi menurut kehendak-Mu. Sebenarnya kalau menurut saya itu salah doanya. Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi atasku. Itu baru benar. Kenapa? Kalau Tuhan punya rencana itu pasti indah, pasti luar biasa, pasti dahsyat, walaupun kita nggak ngerti. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti pikiran Tuhan, supaya kita bisa mengikuti rencana Tuhan. Gak ada jalan lain kecuali harus berserah mengikuti jalan Tuhan. Berserah, tunggu aja sampai waktunya Tuhan. Seperti yang saya katakan, tempat ibadah untuk Bukit Sion sudah ada. Semua sudah siap.
keuangan sudah siap, semua siap. Tetapi apakah itu jalan Tuhan? Saya belum dapat berita dari surga. Jadi jalan kita sekarang adalah doa. Doa terus. Tuhan pasti siapkan, sediakan semua. Udah pasti kalau punya tempat yang lain, berarti kita harus punya alat musik lagi, ya kan? Soal pemain musik pasti Tuhan sediakan. Gembala Tuhan pasti sediakan. Amin. Nah, tetapi tentunya itu saya katakan tadi, kita harus berdoa dan tunggu waktunya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, kita enggak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti jalannya Tuhan buat hidup kita, pribadi lepas pribadi, pasti kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Pasti. Kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan harus mengikuti jalan kita. Kalau kita nggak mengerti jalan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan yang harus tunduk sama kita. Kalau kita nggak mengerti jalan Tuhan, kita harus berserah. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita harus berserah dan harus mengikuti jalan Tuhan, sekalipun gak enak, saudara. Jangan kira jalan Tuhan itu selalu enak-enak. Saya mau katakan malah banyak kali gak enak daripada enaknya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, jalan Tuhan itu unik. Di balik gak enak itu pasti ada mujizat, pasti ada kemenangan. Namanya aja udah salib. Kalau salib itu kan menanggung penderitaan di salib. Tapi di balik salib itu ada kemenangan, ada mujizat. Artinya pikul aja salibnya. Amin. Pikul aja. Mau enak nggak enak, jalanin aja. Jalanin aja jalan yang Tuhan udah tunjukin. Ngerti nggak sih? Saya pakai bahasa hari-hari. Kalau kita ikutin jalannya, kita pasti akan mengalami kemenangan. Kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Mau enak atau nggak enak. Kalau firman Tuhan katakan istri tunduk kepada suami, tunduk aja. Mau enak nggak enak, tunduk aja. Begitupun tebaliknya. Kalau firman Tuhan bilang istri harus menghormati suami, suami harus menghormati istri, lakukan saja. Mau nggak enak apa enak, lakukan saja. Pasti ada mujizat, nanti ada berkat yang luar biasa. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu terus semua akan diberkati. Karena itu kan satu paket, saudara. Gak ada rumah tangga yang berantakan diberkati Tuhan tuh gak ada. Ngerti gak? Pasti ngerti. Jadi jalan Tuhan itu harus dimengerti. Biar gak enak, jalanin saja. Amin. Biar gak enak, jalanin. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Gak ada rumah tangga yang mulus-mulus tuh gak ada. Pasti ada bentroknya. Tapi mbok satu ngalah gitu loh. Diam aja. Lakukan saja yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan pasti akan memberkati. Pasti. Semua. Termasuk pekerjaan, keuangan, rumah tangga, semua diberkati. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau ada apa-apa yang salah, kita bukan Tuhan. Ya, maka dari itu belajarlah untuk mengerti jalan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita akan melihat di balik salib kita akan mengalami kemenangan, mujizat dan kemuliaan Allah pasti akan terjadi. Jangan bersungut-sungut. Tuhan gak berkenan sama orang tiap hari bersungut-sungut. Tiap hari ada yang begitu, ada. Sampai saya sudah gak bisa ngomong lagi, sudah. Tiap hari, coba bayangin. Padahal hari Minggu pelayanan. Pusing coba.
dia sama gembalanya. Bingung saya ini. Tidak yang saya percaya anak Tuhan di sini nggak ada yang kayak gini. Itu sebab saya bersyukur saya bisa jadi gembala yang keras. Saya nggak mau bab firman yang cuma bercanda-bercanda, ketawa-ketawa nggak ada artinya. Nanti kalau Tuhan datang bingung kamu orang. Ya, jadi Tuhan tidak pernah salah. Sampai hari ini masih banyak orang yang menghina Yesus, yang masih mengolok-olok orang-orang Kristen. Banyak, dan itu akan terus berlanjut sampai Tuhan datang. Tetapi saudara nggak perlu bela Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu dibela. Justru yang bela kita tuh Tuhan sendiri. Jadi orang boleh menghina Yesus. Mereka boleh ngomong semau-maunya tentang Yesus. Tapi ingat, anak Tuhan harus tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Imam Mahdi. Dia adalah hakim yang adil dan benar. Dan Yesus adalah hakim yang akan menghakimi seluruh bumi. Itu saja, ingat baik-baik. Jadi biarkan orang menghina orang Kristen, menghina Yesus, menghina segala macam. Yesus tetap akan datang untuk menghakimi bumi. Sampai semua lutut bertelut menyembah Tuhan Yesus. Semua. Dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Saudara, Yesus tergantung di atas kayu salib karena pemberontakanmu dan pemberontakanku. Itu harus kita ingat. Yesus tergantung di atas kayu salib karena kebodohanmu dan kebodohanku. Itu harus kita ingat. Yesus disalibkan, Yesus tergantung di atas kayu salib karena perkataan-perkataan kita yang kotor. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, biarkan manusia menghina dia dan menghina kita. Tetapi Yesus adalah hakim yang akan datang untuk menghakimi bumi. Sehingga semua lutut nanti akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita ingat bahwa di atas kayu salib inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah tergantung di atas kayu salib buat kita semua tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya orang yang tidak percaya pasti akan binasa, dihukum. Dengar semua, termasuk saudara-saudara saya yang mendengarkan live saat ini. Ingat baik-baik, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah hakim yang adil. Dan bukan Alkitab saja yang berbicara, semua kitab suci berbicara bahwa Dia adalah Imam Mahdi, adalah hakim yang akan menghakimi bumi. Inilah keunikan jalannya Allah. Dia mati, tapi Dia tetap hidup. Tadi dalam 2 Korintus dikatakan, Dia mati, tetapi Dia tetap hidup. Dia lemah, tapi Dia hidup. Kita lemah di dalam Dia, tapi kita kuat. Inilah uniknya Tuhan. Gak ada yang sama dengan Dia. Gak ada. Tidak akan ada. Dan tidak akan pernah ada. Dialah satu-satu. Sekalipun Dia dihancurkan, tapi Dia tetap hidup. Luar biasa.
Dia yang dipermalukan, tapi dia tetap hidup. Amin, saudara. Kita juga begitu. Semakin kita dihancurkan, semakin kita dihina, semakin kita lemah, semakin kita diberkati Tuhan. Semakin kuat kita di dalam. Jadi Tuhan gak perlu dibela, Tuhan sendiri yang akan bela kita. Jadi sekalipun kita lemah di dalam Dia, tetapi kita kuat. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lama. Kita bersyukur. Keunikan jalan Allah. Alkitab berkata, demikian firman Tuhan, kita yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Oh, luar biasa ya. Kita yang tidak punya apa-apa akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang punya segala-gala. Inilah Tuhan. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung ya. Nggak perlu macam-macam. Jadi saudaraku, karena jalan Tuhan itu unik. Yang pertama, jangan pernah berpikir negatif. Always positive thinking. Terus aja berpikir yang positif. Firman Tuhan aja terus yang dipikir. Yang kedua, karena jalan Tuhan itu unik dan luar biasa. Jangan putus asa kalau ada masalah dan persoalan. Yang ketiga, karena jalan Tuhan itu unik dan luar biasa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun itu yang terjadi. Kemarin di Jawa Tengah, saya baptis 2 orang. Satu dari Muslim, yang satu dari nggak tahu dari mana, pokoknya Kristen begituan. Ya, sudah dilayani, bertobat, menerima Yesus, minta dibaptis. Pelayanannya bukan kemarin, tapi sudah berapa, setahun 2 tahun yang lalu. Kemarin baru dia minta dibaptis. Saya bilang di Jawa Tengah, saya juga melayani beberapa Muslim. Saya bilang, sebetulnya di Jawa itu kan banyak orang Muslim, orang Kristen di sana yang masih muda-muda kan disuruh kawin. Nah, kalau masih muda disuruh kawin, jodohnya carinya susah kalau orang Kristen. Jadi nyarinya yang ada aja, yang Muslim. Jadi saya bilang sama mereka, sebenarnya kalau memang yang ada cuma orang Muslim, tangkap dulu dia, kasih Tuhan dulu, baru dinikahin. Saya kasih tahu sama orang tua mereka. Orang tua mereka bilang yang penting kan pokoknya udah nikah. Oh, nggak bisa. Orang tua Kristen bertanggung jawab sama anaknya. Saya bilang harus tangkap dulu buat Tuhan, baru dinikahin. Enak bener di Jawa, banyak bener orang Muslim, saudara-saudara kita. Coba berkati mereka, bawa mereka sama Tuhan supaya diberkati. Enak banget sebenarnya daripada di kota. Ya, pokoknya begitulah yang kita lihat. Ya, jadi tujuan kita di akhir zaman ini melakukan amanat agung. Beritakan itu kebenaran. Ada yang bilang sama saya, kamu nggak takut masuk di sarang harimau katanya. Hah? Sarang harimau? Nggak ada sarang harimau. Itu nggak ada sarang harimau. Mereka semua anak Tuhan. Allah yang menciptakan mereka, amin. Kita harus mengasihi mereka dan bawa mereka sama Tuhan. Kok takut? Ya kan? Saudara, inilah maka orang-orang nggak ngerti. Maka saya bilang kasihan orang-orang Kristen yang ada di Jawa ini nggak ngerti. Mereka butuh sekali hamba-hamba Tuhan dari kota yang sudah mengerti untuk membawa kebenaran firman buat mereka. Gak usah jemaat, hamba Tuhannya ada juga banyak yang nggak ngerti. Sehingga jemaatnya dikasih biar-biar. Waduh, saudara yang dikasih Tuhan,
Itulah kerinduan kita, anak-anak Bukit Sion, untuk memberitakan Injil lewat apa saja yang kalian bisa lakukan. Tuhan pasti memberkati. Karena jalan Tuhan itu unik, kita harus tetap percaya bahwa di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita harus percaya. Kalau hari-hari ini sedang ada anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengalami masalah, persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Ingat, jalan Tuhan itu luar biasa. Jangan takut, karena di balik masalah dan persoalan yang kalian hadapi, itu ada mujizat Tuhan, ada kemenangan. Pasti itu 100%, saya boleh katakan. Oleh karena itu, tetap taat dan beriman sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Bagi Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu, itulah yang jadi. Imanmu percaya kepada salib Tuhan, kepada jalan Tuhan, maka itulah yang akan terjadi buat kalian dalam segala hal. Dan ingat baik-baik bahwa orang-orang yang beriman selalu ada berkat, selalu ada kemenangan, selalu ada jalan keluar. Jadi jangan pernah takut. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu saat ini. Apakah engkau percaya bahwa Yesus ada di dalammu, bahwa Roh Kudus ada di dalammu? Berimanlah kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya, kepada keunikan jalan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa haleluya. Ya. Betapa besar kasih-Mu
pasti ada jalan keluar. Amin. Ku sembah Kau. Terima kasih Bapa. Akan serahkan seluruh keluarga besar, jemaat Bukit Sion, dan semua umat Tuhan yang percaya kepadanya. Semua yang Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu, dimanapun mereka saat ini berada, di dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan bukakan jalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Yang lemah Tuhan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti membuat mujizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kini tiba saatnya kami untuk menerima perjamuan. Saya minta Martinus maju ke depan dan Widya untuk melayani perjamuan. Turunlah bagi mereka sembah Kau. Amin. adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita boleh terus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita boleh terus memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami telah diperdamaikan, kami dipersatukan oleh kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan telah berdoa. Katakan sama-sama. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu bertumbuh subur dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan kami bukan saja sebagai pendengar, melainkan kami adalah pelaku-pelaku firman. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-Mu yang ada di tempat ini sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus melalui talenta-talenta mereka ini, Tuhan, Kau dipermuliakan. Dan Kau terus tambahkan talenta-talenta mereka ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya mereka Kau berikan kesembuhan bagi yang sakit, sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang mengalami masalah hidup dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu dan dalam bulan ini ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang kita lalu. Untuk tambahkan hikmat, marifat, kesehatan bagi setiap kami semuanya. Kami juga berdoa buat saudari kami Rizka yang pada hari-hari ini Tuhan Yesus, orang tuanya Kau panggil, Kau berikan kekuatan, penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Kiranya penghiburan dari Allah turun ke atas keluarga besarnya, yang terus nyatakan kasih-Nya kepada setiap keluarga, terutama anak Rizka dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga dengan bangsa ini, bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin tertinggi yaitu Presiden, Menteri, wakil-wakil yang sampai kepada RT RW. Engkau memberkati. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati, Kau berikan pengertian, Roh Kudus bekerja atas hidupnya. Kepada orang tua mereka yang Kau berikan tanggung jawab besar ini Tuhan, biarlah mereka mendidik anak-anak ini takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima berkat anugerah dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hatimu dan angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita